Sebelum rapat dibuka, saya silakan saudara sekretaris Dewan untuk membacakan daftar hadir dan surat masuk lainnya. Saya persilakan. Daftar hadir. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, rapat paripurna masa persidangan ketiga rapat ke-26 tahun 2020 dalam rangka mendengarkan tanggapan atau jawaban Bupati Musi Banyuasin terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan tanggapan atau jawaban fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pendapat Bupati Musi Banyuasin. Hari Rabu 12 Agustus 2020, jumlah anggota yang terhormat 45 orang. Hadir di ruang paripurna 31 orang, hadir secara online 7 orang, tidak hadir 7 orang. Karena tidak hadir, izin 7 orang. Yang terhormat saudara 1. Subondo, 2. Muhammad Yami, 3. Abdul Basit, 4. Martinus, 5. Yunsa Hasanuddin, 6. Muti Ramayana, 7. Jack Priyansa. Demikian disampaikan SKI 12 Agustus 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sekretaris DPRD M. Tabrani Rizky, Bina Utama Muda, NIM 197003330 1990009 1001. Surat masuk. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sekali, nomor 131/1440/9 izin tidak dapat mengikuti rapat paripurna. Sehubungan surat Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin nomor 875/005/DPRD/8 tanggal 3 Agustus 2020 rapat paripurna masa persidangan ketiga rapat ke-26 dalam rangka tanggapan atau jawaban Bupati Musi Banyuasin terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan tanggapan atau jawaban fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin atau yang mewakili terhadap pendapat Bupati Musi Banyuasin. Maka dengan ini saya sampaikan permohonan tidak dapat mengikuti rapat dimaksud dikarenakan pada saat yang bersamaan saya menghadiri acara musyawarah daerah kelima Partai Golkar Kota Lubulingga tahun 2020. Selanjutnya saya menunjuk saudara Dr. Andes Haji Abdian MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mewakili saya. Demikian untuk dimaklumi atas perkenan dan persetujuan saudara, ucapkan terima kasih Bupati Musi Banyuasin Dr. Hadi Dodi Reza Al-Udin. Berdasarkan daftar hadir yang telah dibacakan saudara sekretaris Dewan tadi, maka quorum rapat telah terpenuhi sesuai dengan pasal 105 Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin nomor 1 tahun 2018 tentang tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sebuah rapat paripurna masa persidangan 3 rapat ke-25 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 dicabut. Rapat dilanjutkan kembali dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati Musi Banyuasin yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara Sekretaris Dewan, para asisten, staf ahli, direktur kabupaten, seluruh kepala perangkat daerah, jajaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara Ketua KPU, Ketua Parpol, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan para insan pers. Yang terhormat Saudara hadirin undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita masih diberikannya nikmat yang tak terhingga, yaitu
begitu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat menghadiri rapat paripurna hari ini. Mudah-mudahan keadaan yang demikian selalu dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam kiranya Allah SWT curahkan kepada hubungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan tentunya hingga akhir zaman. Amin. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, digelarnya rapat paripurna hari ini merupakan kelanjutan dari pembahasan terhadap 5 Raperda Kabupaten Musi Banyu tahun 2020 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bupati Musi Banyu dan pengusul Raperda Prakarsa DPRD Musi Banyu pada rapat paripurna masa persidangan 3 rapat ke-24 tanggal 10 Agustus 2020 dan telah ditanggapi dalam bentuk pemaparan umum fraksi-fraksi DPRD dan pendapat Bupati Musi Banyu. Untuk melaksanakan pembahasan selanjutnya terhadap 5 Raperda Kabupaten Musi Banyu tahun 2020 yang menjadi acara paripurna Dewan Terhormat ini, di mana pada rapat paripurna ke-25 fraksi-fraksi DPRD telah menanggapi dan menyampaikan pokok-pokok pikiran, usul, saran, himbauan, dan pertanyaan dalam bentuk umum fraksi DPRD terhadap 3 Raperda Inisiatif Bupati Musi Banyu dan pendapat Bupati terhadap 2 Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyu tahun 2020. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut, pimpinan DPRD mengharapkan agar pihak eksekutif menyusun tanggapan atau jawaban terhadap pemandangan umum yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD dan agar fraksi-fraksi DPRD menyusun tanggapan atau jawaban terhadap pendapat Bupati untuk disampaikan dalam rapat paripurna hari ini. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan tanggapan atau jawaban Bupati Musi Banyu terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyu yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh saudara sekretaris daerah. Kepada saudara sekretaris daerah, silakan menyampaikan tanggapan atau jawaban Bupati Musi Banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyu terhadap 3 rancangan peraturan daerah pada rapat paripurna masa persidangan 3 rapat ke-26 DPRD Kabupaten Musi Banyu Rabu 12 Agustus 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para wakil ketua DPRD Musi Banyu, yang terhormat para anggota DPRD Musi Banyu, yang terhormat para pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Musi Banyu, yang terhormat saudara sekretaris daerah Kabupaten Musi Banyu atau yang mewakili, yang terhormat para staf ahli, para asisten sekretaris DPRD, inspektur kabupaten, para kepala dinas, para kepala badan, kepala bagian, dan para kepala instansi kerja, yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan, wartawan, media massa, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyu masa persidangan ketiga rapat ke-26 dengan agenda tanggapan
Jawaban Bupati Musi Banyuasin atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap 3 rancangan peraturan daerah. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya sampai dengan akhir zaman. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, mengawali pidato ini terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tanggapan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap 3 rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sebagai berikut. Tanggapan jawaban terhadap fraksi-fraksi. 1. Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya yang terhormat Saudara Nupri Soleh Eskom. 2. Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya yang terhormat Andi Setiawan, Sarjana Teknik. Fraksi Gerakan Indonesia Raya melalui juru bicaranya yang terhormat Saudara Paimin, Sarjana Hukum. Fraksi Partai Amanat Nasional melalui juru bicaranya yang terhormat Saudara Endi Susanto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya yang terhormat Saudara Edi Pramono. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui juru bicaranya yang terhormat Saudara Iwan Aldes Esos MSI. Fraksi Nasional Demokrat Nurani Rakyat melalui juru bicaranya yang terhormat Saudara Ruby Hartono, Sarjana Sosial. Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia melalui juru bicaranya yang terhormat Saudara Senet. Setelah kami mendengar dan mempelajari pemandangan umum fraksi-fraksi di atas, sekali lagi kami ucapkan terima kasih bahwa 3 raperda yang kami sampaikan yaitu 1. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. 2. Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan. 3. Raperda tentang fasilitasi, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Alhamdulillah, semuanya memberikan apresiasi dan dukungan untuk dapat dibahas lebih lanjut di Pansus. Bahwa terkait raperda tentang fasilitasi, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, bahwa kita semua sepakat penyalahgunaan narkotika adalah musuh bersama, sehingga raperda tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan salah satu langkah konkret pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya peraturan daerah ini sebagai salah satu upaya menurunkan angka penggunaan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, khususnya dalam wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya kita sepakat bahwa dalam pembentukan peraturan daerah tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Namun demikian, kami mencatat adanya masukan-masukan, yakni 1. Dari fraksi Gerindra tentang pelayanan PT MEP kurang optimal, lampu sering mati dan merugikan masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya tanam tumbuh yang mengganggu jaringan, tegangan menengah atau GTM
jaringan tegangan rendah atau JTR dan material JTM dan JTR sudah banyak yang berumur, yang sudah saatnya untuk diganti, bahwa untuk pembentukan Satgas seperti saran saudara akan kami pertimbangkan. Dan saat ini PT MEP telah melakukan beberapa langkah, yakni sebagai berikut. A. Upaya dari PT MEP untuk mengatasi permasalahan mati lampu di Kecamatan Sungai Lilin, Tunggal Jaya, dan Plakat Tinggi. PT MEP telah mengadakan pembelian material untuk perbaikan penggantian sesuai rekomendasi dari PT PLN Rayon Sekayu, dan insya Allah mulai tanggal 12 Agustus yang lalu PT MEP mengadakan pergantian material yang rusak seperti isolator, cat out, dan kabel JTM JTR, serta menambah recloser di wilayah Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Tunggal Jaya untuk memudahkan mendeteksi penyebab gangguan. Upaya dari PT MEP untuk mengatasi permasalahan tagihan rekening listrik yang meningkat garis miring tidak sesuai, padahal sering terjadi pemadaman listrik di Kecamatan Lalan. Pertama, mengambil alih pencatatan KWH yang selama ini dilakukan oleh pihak ketiga, sekarang dilaksanakan oleh petugas PT MEP dengan bekerjasama dengan petugas di desa setempat. Dua, penggunaan foto KWH. Ulangi, penggunaan foto KWH meter dari masing-masing pelanggan untuk menghindari salah baca KWH meter, dan akan diadakan pergantian terhadap KWH meter yang sudah rusak. Tiga, untuk keakuratan data pelanggan telah diadakan sensus atau validasi terhadap pelanggan di setiap desa yang disesuaikan dengan fisik di lapangan. Dan perlu saya sampaikan, pada pagi hari ini juga seluruh peralatan untuk perbaikan listrik di Plakat Tinggi, Sungai Lilin, Tunggal Jaya, dan Kayu Rincil alhamdulillah sudah didorong ke masing-masing lokasi, dan mulai hari ini PT MEP akan melakukan penggantian terhadap aksesoris yang sudah secara ekonomis tidak layak lagi untuk digunakan. Kemudian yang kedua, kita sekarang PT MEP bekerjasama dengan para kepala desa yang ada jaringan PT MEP melakukan pembersihan tebas bayam terhadap kayu, pohon, sawit yang selama ini menjadi faktor utama penyebab gangguan. Dan sudah 1 minggu ini sudah dilaksanakan, dan insya Allah kami berharap bahwa dalam 1 minggu ke depan permasalahan listrik yang menjadi permasalahan utama di 2 kecamatan ini minimal paling tidak bisa berkurang permasalahannya, dan kita berharap bahkan bisa tuntas 100%. Dua, dari fraksi Partai Amanat Nasional terhadap keluhan masyarakat pengguna jalan ruas Mangunjaya Lais pada malam hari sering terjadi pergerakan mobil dumper pengangkut batu bara melintas. Hal ini sangat mengganggu pengguna jalan lainnya dan juga masyarakat di sekitarnya. Terima kasih atas saran dan masukannya dari fraksi Partai Amanat Nasional, bahwa terkait hal tersebut di atas akan kami koordinasikan dengan Satlantas Polres Musi Banyuasin untuk melakukan penertiban, dan apabila ada pelanggaran terhadap pengoperasian angkutan batubara di ruas jalan dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Tiga, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. A, terhadap perda tentang pengelolaan barang milik daerah sampai dengan sekarang masih dalam proses fasilitasi oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. B, terhadap tagihan rekening air PDAM di Kecamatan Lalan yang naik tidak sebanding dengan catatan dan penggunaan meteran, dan Komplek Ranit Kecamatan Sekayu yang semula tagihan rekening air berkisar 60.000 per bulan, sekarang setelah berakhirnya pembayaran gratis dari pemerintah daerah, tagihan air mengalami kenaikan sampai 180.000 sampai dengan 300.000 per bulan, atau kenaikan menjadi 300%. Harapan fraksi PKS, pemerintah daerah dapat memaksimalkan fungsi pelayanan PDAM
pada masyarakat yang lebih baik karena pemerintah daerah telah memberikan subsidi. Terima kasih atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi PKS. Perlu kami sampaikan bahwa informasi tentang kenaikan rekening air PDAM naik sampai 300% itu dapat kami jelaskan berdasarkan data rekening air yang ditagih oleh PDAM ke pelanggan sebagai berikut. A. Untuk Kecamatan Lari, 1. Bulan Maret, tagihan rekening sebelum kebebasan rekening sebesar Rp37.500. Bulan April, tagihan rekening Rp38.790.700. Terjadi kenaikan pemakaian pelanggan akibat gratis sebesar 11,88%. 3. Bulan Mei, tagihan rekening Rp 35.075.500 atau terjadi penurunan sebesar 9,58%. 4. Bulan Juni, tagihan rekening Rp 46.674.000 atau terjadi kenaikan sebesar 33,07%. 5. Untuk bulan Juli, setelah pembebasan rekening, tagihan rekening Rp 36.533.300 atau terjadi penurunan sebesar 21,73%. Demikian juga dengan komplek perumahan Klandi yang termasuk dalam pelayanan PDAM unit Kayu Barat. Dengan data antara lain sebagai berikut. 1. Bulan Maret, tagihan rekening sebelum pembebasan rekening sebesar Rp384.055.100. Bulan April, tagihan rekening sebesar Rp404.453.600. Terjadi kenaikan pemakaian pelanggan akibat gratis sebesar 3,96%. Bulan Mei, tagihan rekening Rp395.089.700 atau terjadi penurunan sebesar 2,32%. Bulan Juni, tagihan rekening Rp412.857.800 atau terjadi kenaikan sebesar 6,78%. Untuk bulan Juli, setelah pembebasan rekening, tagihan rekening sebesar Rp376.851.800 atau terjadi penurunan sebesar 11,85%. Sebagai tambahan, kami informasikan juga bahwa pencatatan rekening air PDAM ke pelanggan sudah menggunakan sistem Android atau setiap meter air pelanggan angka meternya dikutuk. C. Berdasarkan keberadaan traffic light atau lampu lalu lintas di simpang 4 di depan rumah dinas bupati dan CCTV telah membantu mengurangi kemacetan dan kecelakaan. Akan tetapi perlu adanya pos polisi yang turut mengawasi secara langsung. Terima kasih atas saran dan masukannya dari fraksi PKS bahwa terkait hal tersebut di atas sudah dibahas dalam forum lalu lintas Kabupaten Musi Banyuasin yang hasilnya akan dibangun pos polisi di beberapa titik di dalam kota Sekayu, yang salah satunya di simpang 4 di depan rumah dinas Bupati Musi Banyuasin. D. Agar dapat memberikan pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Musi Banyuasin untuk tidak melakukan mutasi atau pemutusan kerja terhadap karyawannya di musim COVID-19 saat ini, khususnya salah satu kasus di perusahaan PT Pinaga Utama di Kecamatan Babat-Teman, bahwa pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sudah mengeluarkan surat edaran Bupati nomor SE 560-169-2020 tentang himbauan tidak melakukan PHK karyawan akibat dampak COVID-19. Berdasarkan surat edaran tersebut,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan penyuluhan dan pembinaan secara langsung kepada perusahaan-perusahaan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin agar tidak mem-PHK karyawannya, termasuk pada PT Binago Utama. 4. Dari fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia terhadap kenaikan tarif pajak penerangan jalan dari 8% menjadi 10%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kami sepakat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat dengan koordinasi dengan pihak PT PLN Rayon sekali. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, demikianlah tanggapan jawaban Bupati Musi Banyuasin atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap 3 Raperda Prakarsa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan harapan tanggapan jawaban ini dapat dijadikan bahan dalam tahap pembahasan selanjutnya. Untuk itu, dalam sidang paripurna ini kami perintahkan kepada perangkat daerah yang terkait dalam pengusulan 3 raperda ini agar dapat mendampingi pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh DPRD melalui pansus-pansusnya sampai dengan pengesahan raperda tersebut. Akhirnya, atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas kita yang mulia ini. Amin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Musi Banyuasin, Haji Dodi Reza Alex Nurdin. Terima kasih kepada saudara sekretaris daerah yang telah menyampaikan tanggapan terjawab terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya akan kita dengarkan tanggapan atau jawaban dari fraksi-fraksi DPRD terhadap pendapat Bupati Musi Banyuasin. Tanggapan jawaban fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pendapat Bupati Musi Banyuasin tentang 2 rancangan peraturan daerah Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terhormat Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terhormat saudara para pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terhormat Sekretaris Daerah yang mewakili Sekretaris Dewan, para asisten, staf ahli, inspektur kabupaten, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, dan bagian di lingkungan Pemkab Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat saudara tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, insan pers, dan para hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan nikmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri paripurna masa persidangan 3 rapat ke-26 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam agenda penyampaian tanggapan jawaban fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pendapat Bupati Musi Banyuasin tentang 2 Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020. Selanjutnya, selawat pengirim salam marilah kita serahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Saudara Bupati atau yang mewakili wakil-wakil ketua dan anggota Dewan serta hadirin sidang paripurna yang berbahagia.
Melalui kesempatan ini, kami atas nama fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan DPRD yang telah memberikan waktu kepada fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan tanggapan jawaban fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pendapat Bupati Musi Banyuasin tentang 2 Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin yang telah menyampaikan dukungan dan pendapatnya terhadap Raperda Prakarsa DPRD ini sebagai masukan yang sangat berharga bagi pembahasan lanjutan di panitia khusus. Berikut kami sampaikan tanggapan jawaban fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pendapat Bupati Musi Banyuasin mengenai 2 Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020. Mengenai Raperda Kabupaten Layak Anak, kami fraksi Partai Golkar berharap dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Layak Anak ini diharapkan tumbuh kembang anak khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin dapat terlindung dari kekerasan yang akan mengganggu tumbuh kembang anak. Sedangkan untuk Raperda tentang pendidikan baca tulis Al-Quran, kami fraksi Partai Golkar mengharapkan nantinya para peserta didik akan mampu membaca dan menulis, memahami dan sekaligus melaksanakan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak di Kabupaten Musi Banyuasin akan dapat lebih memahami agama Islam, tata krama yang baik, menjaga sopan santun dan berpribadian yang baik. Kami fraksi Partai Golkar sekali lagi menyampaikan apresiasi dan rasa berterima kasih kepada Bupati Musi Banyuasin telah secara intens dan aktif dalam merespon pembentukan Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020. Semoga Raperda yang akan dibahas ini dapat memberikan manfaat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk mewujudkan Upah Maju Berjaya tahun 2022. Kami fraksi Partai Golkar berharap selama pembahasan panitia khusus agar seluruh anggota DPRD dan perangkat daerah terkait dapat berperan secara aktif dan bekerja sama dengan Pansus memformulasikan rumusan pasal per pasal dalam setiap raperda sehingga terbentuk raperda yang berkualitas, berdaya guna dan akan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Demikian tanggapan jawaban fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pendapat Bupati Musi Banyuasin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kealpanan dan kehilapan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Ketua Apitni Binai Gumai SE, Wakil Ketua Kanan Karedi, Sekretaris Publis oleh Eskom, Anggota Sugondo, Eni Erdiza SE, Ferry Ismadi SE, Muhammad Isa. Ditandatangani. Terima kasih. Tanggapan jawaban fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pendapat Bupati Musi Banyuasin tentang 2 rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang terhormat Saudara Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terhormat Saudara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah atau yang mewakili Sekretaris Dewan, para asisten Sekretaris Daerah, staf ahli, kepala badan, dinas, kantor, bagian, dan instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara staf ahli DPRD dan staf ahli fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara Ketua Parpol, Ketua LSM, para tokoh masyarakat, undangan,
serta hadirin yang berbahagia. Sidang paripurna yang terhormat, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita umat manusia dan sekalian alam, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna masa persidangan 3 rapat ke-26 dalam rangka menyampaikan tanggapan atau jawaban fraksi-fraksi DPRD Musi Banyuasin terhadap pendapat Bupati Musi Banyuasin tentang 2 rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat yang selalu setia mengikutinya, dan kita semua. Semoga kelak kita sekalian senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin. Tak lupa juga dalam sidang paripurna kali ini, fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tanggapan jawaban fraksi PDI Perjuangan DPRD Musi Banyuasin terhadap pendapat Bupati Musi Banyuasin tentang 2 rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Sidang paripurna yang terhormat, selanjutnya kami fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati Musi Banyuasin yang telah menyambut baik dan setuju dengan adanya 2 rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu sebagai berikut. 1. Raperda tentang Kabupaten Layak Anak. 2. Raperda tentang pendidikan baca tulis Al-Quran, yang diinisiasi atau diprakarsa oleh DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Semoga dengan telah disetujui dan diapresiasi kinerja DPRD Kabupaten Musi Banyuasin oleh saudara Bupati Musi Banyuasin, maka untuk selanjutnya 2 raperda ini akan dibahas oleh panitia khusus masing-masing raperda. Dan kami fraksi PDI Perjuangan mengharapkan setelah ditetapkannya raperda tersebut di atas menjadi perda, semoga kinerja lembaga legislatif ini semakin meningkat dan hubungan lembaga dewan dan eksekutif semakin harmonis, sehingga pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin semakin lancar. Sidang paripurna yang terhormat, demikian tanggapan jawaban fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat kami sampaikan pada rapat paripurna kali ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekayu 12 Agustus 2020, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Ketua Muhammad Yamin, Sekretaris Solimun Esa, Anggota John Kennedy SIP MSI, Nuti Romayana SPDI, Andi Setiawan SP, Haji Ismail, Haji Ahmadi SE, Nyadianto Esa, J. Priyansa ditandatangani. Tanggapan atau jawaban fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pendapat Bupati Musi Banyuasin tentang 2 rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat Saudara Bupati, pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara Pimpinan Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat
Saudara Sekretaris Dewan, staf ahli, Inspektur Kabupaten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, dan instansi dan lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara Ketua Partai Politik, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan insan pers, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat, nikmat, hidayah, dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka penyampaian tanggapan atau jawaban fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pendapat Bupati Musi Banyuasin tentang 2 rancangan peraturan daerah Prakasa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Gubernur kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Juga ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan pendapat terhadap 2 Raperda Prakasa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020. Pimpinan sidang, Saudara Bupati, serta hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, setelah mencermati pendapat Bupati Musi Banyuasin terhadap 2 Raperda Prakasa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020, maka fraksi Gerindra ingin menyampaikan tanggapan atau jawaban sebagai berikut. Yang pertama, menyikapi pendapat Saudara Bupati Musi Banyuasin terhadap Raperda tentang Kabupaten Layak Anak, fraksi Gerindra mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap respon pendapat Bupati Musi Banyuasin yang telah mendukung program pemerintah daerah Musi Banyuasin terhadap Raperda ini demi terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, menciptakan rasa aman dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa-masa yang akan datang. 2. Fraksi Gerindra menyambut baik respon positif Saudara Bupati Musi Banyuasin terhadap Raperda tentang pendidikan baca tulis Al-Quran. Dengan hadirnya Raperda tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat baca serta tulis Al-Quran khususnya bagi anak-anak di sekolah. Pimpinan sidang, Saudara Bupati serta hadirin yang kami hormati, demikianlah tanggapan atau jawaban kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian dan tanggapan atau jawaban kami dan menyinggung perasaan hadirin sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekayu 12 Agustus 2020, fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Ketua Badan Sarjana Hukum, Wakil Ketua Epra Heriadi ST, Sekretaris Edi Hayanto, Anggota Irwin Julian SH, Hendra Wijaya, Ahmad Fauzi, semuanya ditandatangani. Terima kasih. Tanggapan jawaban fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pendapat Bupati Musi Banyuasin tentang 2 Raperda Prakasa DPRD Musi Banyuasin tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Saudara Sekretaris Daerah Musi Banyuasin. Yang terhormat
Wakil Ketua, serta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah ataupun yang mewakili, para asisten, para staf ahli, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, sekretaris dewan, dan kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat saudara, para hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebagai awal kata, saya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan ridhonya, kita semua masih diberi kesempatan hadir pada rapat paripurna dalam rangka mendengarkan jawaban tanggapan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pidato penyampaian pendapat Bupati Musi Banyuasin terhadap rancangan peraturan daerah DPRD Prakasa Musi Banyuasin. Salawat serta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman dengan diiringi doa. Semoga kita dan bangsa Indonesia segera dikeluarkan dari musibah wabah virus COVID-19 dan saudara-saudara kita yang terjangkit penyakit corona segera disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Saudara Bupati dalam hal ini diwakili oleh Saudara Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua, rekan-rekan anggota serta hadirin yang berbahagia. Terima kasih kepada Saudara Bupati atas tanggapan dan masukan-masukan pada dua raperda prakarsa DPRD Musi Banyuasin. Semoga dengan kerjasama yang baik dan sinergitas yang kita bangun, raperda ini dapat selesai sesuai jadwal yang ada. Kami berharap dengan lahirnya perda tentang Kabupaten Layak Anak dan perda tentang pendidikan baca tulis Al-Quran Kabupaten Musi Banyuasin akan semakin maju berjaya, beradab dan berbudaya serta religius dan religius, saya ulangi, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian tanggapan jawaban dari fraksi Partai Amanat Nasional. Semoga ini akan menjadi ladang amal bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali 12 Agustus 2020, fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Ketua Endi Susanto, SEMM Firman Akbar, Wakil Ketua, Sekretaris Dedi Zulkarnain SE, anggota Hadir Rafiq HS SE MH Sumarno ditandatangani. Terima kasih. Tanggapan jawaban fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pendapat Bupati tentang dua raperda prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah. Yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah atau yang mewakili Sekretaris Dewan, para asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, dan kepala bagian di lingkungan pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara pimpinan partai politik, LSM, wartawan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara para hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya jualah kita semua masih berkesempatan hadir dalam rapat paripurna masa persidangan ketiga rapat ke-26 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mendengarkan pidato tanggapan atau jawaban fraksi-fraksi DPRD terhadap pendapat Bupati tentang dua raperda prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara Bupati atau yang
Banyuasin serta hadirin yang berbahagia. Mengawali pidato ini terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan tanggapan terhadap pidato Bupati Musi Banyuasin tentang dua Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Terhadap dua Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin atau Raperda Kabupaten Layak Anak dan Raperda Pendidikan Baca Tulis Al-Quran yang telah disampaikan pada rapat paripurna terdahulu telah mendapat tanggapan atau pendapat oleh Saudara Bupati seperti yang telah disampaikan pada rapat paripurna masa persidangan 3 rapat ke-25 pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 yang lalu. Oleh karena itu, menanggapi pidato Bupati tersebut, kami mengapresiasi bahwa dua Raperda Prakarsa dimaksud mendapat tanggapan positif dari Saudara Bupati. Karena sesuai dengan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin. Kritik dan saran serta masukan-masukan dari berbagai kalangan, khususnya para akademisi, sangat kami nantikan. Sehingga Raperda Prakarsa ini layak untuk dijadikan Perda Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020. Demikian pidato ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekayu 12 Agustus 2020, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Aksi Melayani Indonesia. Ketua Rustam Esos, Sekretaris Supriyasiatin, anggota Heriadi, Edi Pramono. Tanggapan atau jawaban fraksi Keadilan Sejahtera terhadap dua raperda dari pemerintah dari DPRD Kabupaten Musi Banyuasin atas tanggapan pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan para anggota Dewan Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bapak Yudi. Dan kami hormati Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang berkesempatan hadir ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Dewan, para asisten, staf ahli, inspektur, kepala badan, kepala dinas, kantor, bagian dan instansi dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat para ketua parpol, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan insan pers serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Masa persidangan ketiga rapat ke-26 dengan agenda mendengarkan tanggapan jawaban fraksi-fraksi terhadap raperda inisiatif pemerintah daerah dan inisiatif DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, serta kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara Bupati, Saudara Wakil Ketua, dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap pendapat pemerintah terhadap raperda tentang Kabupaten Layak Anak. Raperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menumbuhkan kembangkan suasana yang kondusif bagi pembangunan kualitas anak-anak yang beriman
cerdas, dan sejahtera serta bahagia. Fraksi PKS sekali lagi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pemerintah daerah yang telah menyetujui pembahasan lanjutan untuk kemudian hari menjadi peraturan daerah. Fraksi PKS juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas persetujuan pembahasan Perda Baca Tulis Al-Quran. Kehadiran perda ini nantinya mempunyai dampak positif bagi kemajuan anak-anak yang seimbang antara kecerdasan ilmu dan pengetahuan teknologi atau intek dan ilmu pengetahuan agama atau intek. Fraksi PKS juga memandang bahwa kehadiran peraturan baca tulis Al-Quran nantinya tidak terlepas bagian dari Perda Kabupaten Laya Anak. Kabupaten Laya Anak yang mempunyai berbagai kriteria yang salah satunya adalah terpenuhinya hak-hak pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karenanya, Perda Baca Tulis Al-Quran merupakan salah satu sokongan untuk terwujudnya Musi Banyuasin Laya Anak. Saudara Bupati, saudara Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Demikianlah tanggapan jawaban fraksi PKS terhadap 3 raperda dan 2 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Semoga perda yang kita sahkan nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Sekayu 12 Agustus 2020. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Ketua Iwan Alias, Wakil Ketua Abdul Basit, Sekretaris M. Amir, anggota Martinus, semua ditandatangani. Tanggapan jawaban Fraksi Nasional Demokrat Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pendapat Bupati Musi Banyuasin tentang 2 raperda prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara wakil-wakil ketua serta rekan-rekan anggota DPRD Musi Banyuasin. Yang terhormat saudara Bupati yang dalam kesempatan ini diwakilkan kepada saudara daerah Musi Banyuasin. Yang terhormat saudara pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat saudara sekretaris daerah atau yang mewakili sekretaris dewan, para asisten, staf ahli, inspektur kabupaten, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, bagian dan instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat saudara pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan organisasi profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dan insan pers. Hadirin undangan yang saya hormati, hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Dalam menjalankan amanah serta tugas kelembagaan yang kuat, marilah kita bersama-sama dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir di ruang rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyelesaikan suatu proses pembahasan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Nasional Demokrat Nurani Rakyat untuk menyampaikan tanggapan jawaban terhadap
kedua Rakorda Prakarsa DPRD Musi Banyuasin tahun 2020. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada Saudara Bupati Musi Banyuasin yang telah menyambut baik Rakorda Prakarsa DPRD Musi Banyuasin. Pimpinan sidang, Saudara Bupati, anggota Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Atas pendapat Saudara Bupati yang sudah kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. A. Rakorda tentang Kabupaten Layakana. 1. Fraksi Nasional Demokrat Nurani Rakyat mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah mengapresiasi atas lahirnya Rakorda Prakarsa DPRD Musi Banyuasin tentang Rakorda tentang Kabupaten Layakana. Harapan bersama agar terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera serta menciptakan rasa aman dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya. 2. Tentunya harapan kami dalam Rakorda Kabupaten Layakana ini dengan melibatkan pihak lain dalam penyelenggaraannya nanti, karena pemenuhan hak dan kewajiban khusus anak merupakan kewajiban kita bersama. B. Rakorda tentang pendidikan baca tulis Al-Quran. 1. Fraksi Nasional Demokrat Nurani Rakyat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati atas dukungannya terhadap Rakorda Prakarsa DPRD Musi Banyuasin tentang pendidikan baca tulis Al-Quran. 2. Dalam penyampaian pemandangan umum Fraksi Nasional Demokrat Nurani Rakyat sebelumnya, Fraksi Nasional Demokrat Nurani Rakyat mengharapkan agar ditetapkannya masing-masing satuan pendidikan dan SKPD terkait serta Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan jenjang pendidikan dan kewenangan masing-masing. 3. Selanjutnya, harapan agar tenaga pendidik baca tulis Al-Quran merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, pembimbingan, pelatihan, serta nilai hasil pembelajaran pendidikan baca tulis Al-Quran. Pimpinan sidang, Saudara Bupati, anggota Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Demikian tanggapan jawaban Fraksi Nasional Demokrat Rakyat terhadap pendapat Bupati Musi Banyuasin tentang 2 Rakorda Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Akhirnya kami mengaturkan terima kasih atas perhatiannya dan permohonan maaf jika dalam tanggapan jawaban Fraksi Nasional Demokrat Nurani Rakyat DPRD Musi Banyuasin terhadap terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga tanggapan, jawaban, dan masukan fraksi kami dapat diterima dengan menyempurnakan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait 12 Agustus 2020, Fraksi Nasional Demokrat Nurani Rakyat. Kedua, Rahman Senin, Wakil Ketua Jusa Kasanudin, Sekretaris Diana Duher, Anggota Udiartono, Amirul Mukhtar, M. Tanjil Al-Srawi, semua ditandatangani. Terima kasih. Tanggapan atau jawaban Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin terhadap Bupati tentang 2 Rakorda Prakarsa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil-Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat staf ahli Bupati, para asisten, sekretaris daerah, sekretaris DPRD, inspektur kabupaten, para kepala dinas, para kepala badan, kepala bagian dan para kepala instansi kerja Kabupaten Musi Banyuasin. Yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda,
mengajak kita semua untuk tidak henti-hentinya membacakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Musi Banyu dalam penyampaian tanggapan atau jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Bupati tentang Perda Pagarsa Kabupaten Musi Banyu tahun 2020. Selawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau, dan kita semua yang insyaallah akan mendapat manfaat dan syafaat hingga akhir zaman. Pimpinan sidang, saudara wakil bupati dan rekan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tanggapan atau jawaban fraksi PBI dalam rapat paripurna masa persidangan ketiga rapat ke-26 DPRD Kabupaten Musi Banyu Rabu 12 Agustus 2020. Dalam hal tanggapan atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati tentang luar kota Pagarsa DPRD Kabupaten Musi Banyu tahun 2020. Pimpinan sidang, saudara-saudara daerah, wakil-wakil ketua dan rekan-rekan anggota dewan serta hadirin yang kami hormati. Fraksi PP mengucapkan terima kasih atas apresiasi serta tanggapan yang diberikan Bupati Musi Banyu terhadap dua kota Pagarsa DPRD Kabupaten Musi Banyu. Kami fraksi PBI mengharapkan agar pansus-pansus yang telah dibentuk dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya dalam meneliti, menyimak, memperhatikan bab per bab, pasal per pasal pada perda tersebut sehingga nantinya dapat disahkan menjadi perda Kabupaten Musi Banyu yang berguna bagi seluruh lapisan masyarakat. Pimpinan sidang, saudara-saudara daerah, wakil ketua dan rekan-rekan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati. Demikianlah tanggapan atau jawaban dari kami atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari 12 Agustus 2020. Fraksi PBI Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Musi Banyu, Ketua Damsi SH, Sekretaris Alfian, Wakil Ketua Senen, anggota Yudi Prikarya, semua ditandatangani. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, agenda selanjutnya dari rangkaian jadwal pembahasan Raperda adalah pembahasan Raperda oleh panitia khusus yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Agustus pukul 14.00 Barat hingga tanggal 25 Agustus 2020. Kami berharap pembahasan Raperda dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta tepat waktu. Demikianlah acara rapat paripurna masa persidangan 3 rapat ke-26 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyu tahun 2020 telah berjalan dengan tertib dan lancar. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna saya skor. Untuk dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat guna mendengarkan penyampaian hasil laporan panitia khusus DPRD, pengambilan keputusan dan penentuan keputusan bersama DPRD dan Bupati Musi Banyu dan penyampaian pendapat akhir Bupati Musi Banyu. Atas perhatian semua pihak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.